Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia hampir saja terbelah, karena ada sekelompok orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Namun karena satu orang Kristen berani berbicara, hal itu tidak terjadi. Satu orang itu bernama Johannes Latuharhari. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana kisah perjalanan hidup dan perjuangan Johannes Latuharhari yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Johannes Latuharhari dilahirkan di Ulat Saparua pada tanggal 6 Juli 1900. Ayahnya bernama Jan Latuharhari dan ibunya bernama Josephine Hiarech. Jan merupakan seorang guru di desa yang bertetangga dengan Ulat. Awalnya, Johannes yang dijuluki Nani belajar di Ulat pada kelas 1 SD. Tetapi ia pindah ke Ambon saat berusia 9 tahun. Di Ambon, ia belajar di sekolah Europeische Lagere School, ELS, Belanda. Umumnya ELS hanya menerima anak-anak keturunan Eropa, tetapi karena ayahnya merupakan seorang guru, Johannes diterima masuk. Ia belajar di LS sampai tahun 1917. Setelah itu, Johannes pindah ke Batavia, dan ia belajar di sekolah Hoger Burger School, HBS, sampai tahun 1923. Selulusnya dari HBS, Johannes memperoleh beasiswa dari Dana Amal Ambon Studiefonds, sehingga ia dapat belajar ilmu hukum di Universitas Leiden. Di Leiden, ia menjadi putra daerah Maluku pertama, yang memperoleh gelar Meester in de Rechten pada bulan Juni 1927. Selain belajar hukum, Johannes juga banyak bergaul dengan anggota Perhimpunan Indonesia di sana, seperti Ali Sastro Amijoyo dan Iwa Kusuma Sumantri. Meskipun ia tidak mendaftar menjadi anggota secara resmi. Sepulangnya dari Leiden, Johannes sudah menjadi seorang pejuang untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Sepulangnya ke Indonesia, Johannes diangkat menjadi asisten hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya, berbekal rekomendasi dari dosennya, Cornelis van Vollenhoven. Ia kemudian diangkat menjadi hakim penuh di Surabaya, sebelum ditunjuk menjadi hakim ketua di Pengadilan Negeri di Keraksaan Probolinggo pada tahun 1929. Semasa ini, Johannes bergabung dengan Organisasi Pemuda Perantauan Ambon di Jawa, Sarekat Ambon atau SA, dan menjabat sebagai ketua redaksi surat kabar organisasi SA, yakni Haluan. Johannes mencoba untuk mendaftarkan SA sebagai organisasi resmi sejak tahun 1930, meskipun permohonannya baru diterima tahun 1933. Dikarenakan depresi besar yang melanda perekonomian dunia sekitar waktu itu, Johannes juga membentuk suatu koperasi untuk para perantauan dari Maluku. Pada sekitar waktu ini, sejumlah anggota SA mengusulkan agar SA bergabung ke Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI yang mewadahi berbagai organisasi pergerakan nasional di tingkat daerah sampai seluruh Indonesia. Namun Johannes memandang bahwa organisasi keagamaan seperti Sarekat Islam tidak seharusnya ikut dalam pergerakan politik, sehingga ia menolak bergabungnya SA ke dalam PPPKI. SA akhirnya bergabung ke PPPKI pada tahun 1932. Pada bulan Januari tahun itu, Johannes sempat berpidato dalam Kongres PPPKI dengan judul Azab Sengsara Kepulauan Maluku yang bertema penjajahan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC dan setelah itu pemerintah Belanda. Pidato ini belakangan diterbitkan sebagai suatu buku yang diberedel pemerintah kolonial. Dalam karya tulisnya, ia juga mencerca sistem pendidikan Belanda di Maluku yang dituduhnya bertujuan untuk menciptakan pegawai negeri, tentara, dan pelaut untuk pemerintah kolonial. Pandangan Johannes untuk negara Indonesia setelah merdeka berbentuk suatu negara serikat sejalan dengan pandangan tokoh-tokoh lain seperti Sam Ratulangi, Tan Malaka, dan Muhammad Hatta. Karena aktivitas anti-kolonial Johannes, ia diberikan pilihan oleh pemerintah Belanda untuk mundur sebagai hakim atau berhenti ikut pergerakan kemerdekaan. Johannes memutuskan untuk mundur sebagai seorang hakim dan beralih haluan menjadi seorang pengacara. Keputusan ini memberatkan keuangan keluarganya. Sebagai hakim ketua,
ia menerima gaji 750 gulden yang terhitung besar pada masa itu. Tetapi tidak banyak ditabung karena habis untuk donasi ke Sarekat Ambon dan ke beasiswa lamanya, Ambon Studiefonds. Meskipun begitu, ia menjadi seorang pengacara yang cukup terkenal di Jawa Timur seusai berhasil mempertahankan hak lahan petani lokal dari pabrik gula, dan ia terpilih menjadi anggota Regensheapsraad, sejenis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten di Probolinggo, tahun 1934. Kemudian, ia menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Provincial Raad, sampai tahun 1942. Johannes menjadi ketua umum pertama Jong Ambon, setelah organisasi tersebut didirikan pada tahun 1936. Ia juga turut serta dalam pemilihan umum anggota Volksraad, mewakili Ambon pada tahun 1939 dengan kampanye yang berdasarkan sentimen nasionalisme sambil membangun sejumlah cabang baru untuk SA. Namun ia gagal meraih kursi karena dikalahkan seorang caleg keturunan bangsawan anggota Regen Tenbon. Johannes belakangan menjadi anggota Partai Indonesia Raya Parindra. Seusai Jepang merebut Indonesia, Johannes beserta sejumlah pemimpin Parindra lainnya dipenjarakan oleh Jepang. Setelah 4 bulan, istrinya berhasil membujuk seorang laksamana Jepang untuk melepaskan Johannes dari penjara. Pada bulan September 1942, ia pindah ke Jakarta dan mengurus anak istri tentara KNIL dari Maluku dan Timor yang bapaknya ditawan Jepang atau dievakuasi ke Australia. Di Jakarta, Johannes diperkerjakan Jepang sebagai anggota Departemen Urusan Dalam Negeri, Naimubu, untuk mengatur dan bertanggung jawab atas komunitas perantauan Maluku di Jawa. Johannes kembali dijebloskan ke penjara pada tahun 1944, beserta sejumlah perantauan dari Maluku lainnya, karena dicurigai oleh Kempeitai sebagai mata-mata sekutu dan juga karena Johannes memanfaatkan jabatannya untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Istrinya sekali lagi turun tangan dan kembali membujuk seorang komandan Angkatan Laut Jepang untuk melepaskan Johannes dan kawan-kawannya. Masih pada tahun 1944, untuk yang ketiga kalinya, Johannes ditangkap dan dipenjarakan. Kali ini karena ada tawanan Maluku yang melarikan diri dari penjara. Pemerintah Jepang di Indonesia masa itu memang mencurigai perantauan Ambon, seusai pertempuran Morotai dan pengeboman kota Ambon oleh sekutu, tahun 1944. Ditambah lagi aksi-aksi Julius Tahija sebagai mata-mata sekutu. Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada awal 1945. Dan Latu Harhari ditunjuk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI untuk mewakili Maluku. Dalam kapasitas ini, pemerintah Jepang melalui Johannes meminta perantauan Ambon untuk berhenti bergerilya atau berseteru dengan Jepang dan berfokus untuk meraih kemerdekaan. Dalam rapat-rapat BPUPKI, Johannes mengajukan bentuk negara serikat, tetapi karena hanya 2 dari 19 anggota panitia UUD yang setuju, bentuk negara diputuskan sebagai negara kesatuan. Gagasan Johannes mengenai negara Indonesia diterbitkan Surat Kabar Asia Raya, edisi 9 Mei 1945, mendasarkan Indonesia atas Persatuan Rakyat Indonesia, rumah tangga desa, perguruan, dan agama. Johannes juga tidak menyetujui Piagam Jakarta, tepatnya 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang dianggapnya diskriminatif dan berdampak untuk masyarakat non-Muslim. Ia merasa 7 kata itu akan memaksa orang Minangkabau untuk meninggalkan adat istiadat mereka dan juga berdampak terhadap hak atas tanah adat di Maluku. Ia juga menolak keras usulan KH Wahid Hasyim yang mengusulkan bahwa hanya pemeluk Islam yang diperbolehkan menjadi presiden dan wakil presiden. Karena wilayah-wilayah bermayoritas Kristen di Indonesia tidak akan mau menjadi bagian negara Islam. Usulan Hasyim ini juga ditolak oleh sejumlah pejuang beragama Islam seperti Wongsonegoro dan Hussein Jayadiningrat. Johannes ditunjuk kembali sebagai perwakilan Maluku dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia turut serta dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan setelan jas putih dan berdiri tepat di belakang Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketujuh kata terkait syariat Islam dalam Piagam Jakarta, beserta sejumlah pasal-pasal terkait lainnya, belakangan dikeluarkan dari UUD 1945 dan Pancasila.
Hal ini disebabkan kunjungan malam seorang perwira Angkatan Laut Jepang, Kaigun, ke Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus, dan ia memesankan ke Hatta bahwa perwakilan beragama Kristen dari Indonesia Timur dapat saja memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia apabila ketujuh kata tersebut tidak dicabut. Hatta menyiapkan suatu pertemuan darurat, dan para pemimpin Islam setuju untuk mencabut kata-kata tersebut beserta sejumlah istilah dan pasal-pasal yang dianggap terlalu condong ke Islam. Yohanes menolak juga adanya Kementerian Agama dan mengusulkan urusan Kemenak sebagai suatu dirjen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya memang tidak ada Kemenak dalam pemerintah Indonesia sampai bulan Januari 1946. Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Yohanes ditunjuk sebagai gubernur Maluku bersamaan dengan ketujuh gubernur provinsi-provinsi lainnya. Meskipun begitu, ia tidak dapat pergi ke Maluku yang sudah diduduki oleh tentara Australia seusai penyerahan Jepang, sehingga jabatan gubernur ini pada awalnya hanya ada di atas kertas. Yohanes kemudian menjadi anggota Badan Legislatif Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai wakil ketua. Ia tetap menjadi anggota pimpinan KNIP beserta Sartono dari golongan tua, sampai mosi tidak percaya dari Sukarni DKK. Golongan muda melengsarkan pimpinan Kanip tanggal 17 Oktober. Pada tanggal 5 September 1945, Yohanes mendirikan Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia Ambon, API Ambon, dan mengundang pemuka-pemuka dari komunitas Ambon di Pulau Jawa untuk menyatakan dukungan mereka atas kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, pandangan pejuang lainnya terhadap keturunan Maluku memburuk seusai Belanda kembali ke Indonesia dengan tentara Kanil yang banyak mencakup orang Ambon. Bahkan, banyak orang Maluku yang berjuang di pihak Belanda. Setelah tentara Australia menyerahkan kekuasaan di Maluku ke Belanda, perekrutan tentara KNIL langsung dimulai kembali. Di Jakarta, serdadu KNIL dari Ambon baku tembak dengan para pemuda, dan terjadi beberapa insiden penyerangan terhadap warga sipil dari golongan perantauan Ambon. Meskipun Yohanes menghubungi para perantauan Ambon agar bergabung ke pihak Indonesia pada tanggal 9 Oktober, tak lama kemudian pada tanggal 13 Oktober Organisasi Pemuda, Tentara Rakyat Indonesia malah mengeluarkan deklarasi sebaliknya yang mengajak rakyat untuk berperang gerilya dan ekonomi melawan komunitas Ambon dan Eurasia. Deklarasi ini merumitkan pekerjaan Yohanes karena banyak warga perantauan Ambon yang menjadi ragu untuk berpihak ke Indonesia. Yohanes kemudian meminta wewenang atas perantauan Maluku di Jawa dan Sumatera dari Soekarno. Awalnya permintaan ini ditolak, tetapi setelah Hatta turun tangan, Soekarno setuju dengan syarat wewenang ini akan diserahkan ke orang lain. Begitu Yohanes bisa berangkat ke Maluku. Pada bulan Desember 1945, Yohanes membuka sejumlah kantor di kota-kota sekeliling Jawa untuk mengatur agar para perantauan dari Maluku dapat kembali dengan selamat. Meskipun ada pemuda Maluku di KNIL, ada pula pemuda Maluku di pihak Indonesia, seperti Organisasi Pemuda Republik Indonesia Maluku, PRIM, yang turut serta dalam pertempuran Surabaya. PRIM dirombak menjadi Kesatuan Divisi Patimura bulan Oktober 1946. Dan Yohanes ditunjuk menjadi ketua penasihat kesatuan tersebut. Yohanes belakangan ikut mengatur suatu ekspedisi yang sempat merebut Namlea di Pulau Buru dari Belanda sebelum bala bantuan Kanil merebut kembali kota tersebut. Setelah Republik Indonesia Serikat resmi berdiri, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Linggarjati, jabatan Gubernur Maluku dihapuskan oleh Soekarno pada bulan Juli 1947. Yohanes ditunjuk sebagai anggota delegasi Indonesia yang dipimpin Muhammad Rum untuk perundingan perjanjian Renville. Setelah agresi militer kedua dan gencatan senjata dari PBB, Yohanes kembali turut serta dalam perundingan perjanjian Rum-Royjen. Yohanes juga meyakinkan pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan negara Indonesia Timur sebagai anggota Republik Indonesia Serikat, dan Yohanes ditunjuk sebagai perwakilan RI ke NIT. Pada masa Perang Kemerdekaan, Yohanes awalnya merupakan anggota Partai Nasional Indonesia sebagai anggota Dewan Pimpinan Partai. Ia dikenal sebagai anggota grup Kaigun, yang kebanyakan bekas mahasiswa hukum di Leiden. PNI pecah pada bulan Desember 1948
karena masalah perundingan antara Muhammad Hatta dengan Belanda, sehingga Johannes pindah ke Partai Indonesia Raya Rintisan Wongsonegoro. Seusai pengakuan kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar, Johannes berangkat ke Maluku untuk menjabat sebagai gubernur de facto. Sebelum ia tiba, sempat terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan TNI meluncurkan suatu operasi di kota Ambon, sehingga kota tersebut menjadi luluh lantak karena pertempuran. Setibanya Johannes, ia mulai memperbaiki sistem pemerintahan di bekas medan perang tersebut dengan merekrut bekas anggota Sarekat Ambon dan sejumlah mantan pegawai negeri zaman Belanda untuk mengisi lowongan-lowongan di pemerintah provinsi. Daerah Maluku Selatan juga dihapuskan dan digantikan dengan 2 kabupaten, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Pada masa jabatannya, Maluku tengah dilanda perang. Keadaan darurat militer berlangsung sampai tanggal 30 Juli 1952. Dan setelahnya keadaan darurat militer itu dicabut, sehingga tersisa keadaan perang di Ambon dan Pulau Seram saja. Selagi menjabat sebagai gubernur, Johannes mencoba untuk mencabut status keadaan perang ini secara menyeluruh. Johannes menjabat sebagai gubernur sampai tahun 1955. Karier Johannes sebagai gubernur berhenti karena pecahnya koalisi antara PIR dan Kabinet Ali Sastro Amit Jojo. Karena PIR bukan lagi partai pemerintahan, PNI dan Masyumi meminta agar Johannes digantikan orang lain. Pada akhirnya, ia digantikan dengan Muhammad Josan, politisi Partai Sosialis Indonesia, dan digeser menjadi staf di Kementerian Dalam Negeri. Johannes merupakan seorang yang beragama Kristen Protestan. Ia menikah dengan Henriette Patirajawan pada tanggal 26 September 1931 di Yogyakarta selama ia bekerja di Keraksaan. Pasangan suami istri ini memiliki 7 orang anak. Johannes meninggal dunia pada tanggal 8 November 1959 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Ia sebelumnya jatuh koma sebelum berangkat ke gereja pada 6 November. Sepulangnya dari kunjungan kerja ke Riau. Menurut biografer I.O. Nanulaita, pekerjaan Johannes di Kemendagri tidak memuaskan batinnya dan menciptakan tekanan psikologis. Hal yang serupa juga ditambahkan oleh seorang ipar dari Johannes yang menyatakan bahwa ia sering terlihat merenung sendiri setelah dicopot dari jabatan gubernur. Sebelum meninggal dunia, ia ditempatkan di bagian belakang rumah sakit di kelas barak rakyat. Pada tanggal 9 November 1959, Johannes Latuharhari dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Johannes Leimena, sesama pejuang kemerdekaan dari Ambon, memberikan pidato eulogi untuknya. Keluarga Johannes tinggal di rumah sewaan, sehingga warisan harta untuk keluarga mencakup 2 mobil saja. Istri Johannes belakangan bekerja mengurus Wisma Indonesia di Mesir untuk menghidupi keluarga dengan sejumlah bantuan dari tokoh-tokoh lainnya. Sepeninggal Johannes, ia dihargai pemerintah Indonesia dengan bintang Mahaputera Adipradana. Sosoknya diabadikan sebagai nama suatu jembatan di Jakarta, beserta jalan di Ambon dan Jakarta. KM Johannes Latuharhari, kapal kargo yang dibangun di Polandia, juga dinamakan atasnya. Ada pula Yayasan MRJ Latuharhari Foundation, yang merupakan penerbit surat kabar Sinar Harapan di Ambon. Menurut sejarawan Australia, Richard Chauvel, Johannes merupakan tokoh pemimpin Ambon pertama yang mendorong agar Ambon dan Maluku masuk dalam NKRI dan menganggap orang Ambon sebagai orang Indonesia. Penerus Muhammad Josan, Muhammad Padang, menghargai jasa Johannes membangun kembali pemerintahan di Maluku seusai pemberontakan RMS, dan menurutnya, orang boleh bertentangan politik dengan Latuharhari, tetapi mengenai perjuangannya, kejujurannya, dan pengabdiannya kepada tanah air, jarang kita temukan bandingannya. Nah, itulah kisah hidup Johannes Latuharhari. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian video ini, sampai jumpa di video yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari maju berperang dan anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman Dewa yang berkuasa.
dan telah menguning siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman dan topeng keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Dirilah dengan tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan